Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Hari ini kita ada di doa pencurahan Roh Kudus di hari yang keempat. Mari kita sama-sama belajar untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai Roh Kudus. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari keempat dalam doa
10 hari pencurahan Roh Kudus. Setiap kita tentunya menginginkan Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita. Tetapi mari kita melihat apakah Roh Kudus belum dicurahkan kepada setiap kita. Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38 berkata demikian. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Saudara yang terkasih, Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam setiap pribadi kita. Ketika kita bertobat dan menerima Tuhan, kita tidak hanya menerima Tuhan sebagai juru selamat, tetapi otomatis kita menerima Roh-Nya, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati setiap kita. Jadi saudara, Roh Kudus sudah ada di dalam hati setiap kita, tinggal di dalam hati setiap kita. Firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam bait Allah itu." Saudara yang terkasih, ini menambah semakin jelas bahwa Roh Allah sudah ada di dalam pribadi setiap kita. Akan tetapi Roh Kudus seringkali tidak bisa maksimal di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, apa yang menjadikan Roh Kudus tidak bisa maksimal bekerja di dalam setiap pribadi kita? Efesus 4 ayat yang ke-30 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus." Saudara, seringkali kita tanpa sadar mendukakan Roh Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara hidup seperti orang yang tidak percaya. Efesus 4 ayat yang ke-17 berkata, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran." Seringkali kita hidup seperti orang-orang dunia. Itulah yang menjadikan Roh Kudus tidak bisa maksimal di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Yang kedua adalah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, "Janganlah padamkan roh." Saudara, seringkali kita memadamkan Roh Allah yang sudah ada di dalam setiap pribadi kita. Memadamkan roh yaitu mengabaikan pimpinan daripada Roh Kudus, mengabaikan arahan dari Roh Kudus, sehingga kita mendukakan roh dan roh kita menjadi padam dan akhirnya tidak bisa maksimal bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang terkasih, Roh Kudus bukan hanya acara peringatan 10 hari pencurahan roh saja. Roh Kudus juga bukan hanya acara tahunan, tetapi Roh Kudus adalah kehidupan sehari-hari orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, setiap menit kita perlu akan Roh Kudus. Lalu bagaimana untuk bisa Roh Kudus maksimal bekerja di dalam setiap kehidupan kita? Yaitu dengan cara taat kepada perintah Allah. Ketika kita taat kepada perintah Allah, kita akan mengerti, kita akan sejalur dengan apa yang Roh Kudus mau di dalam kehidupan setiap kita. Seringkali kita sibuk akan kegiatan kita, akan pekerjaan kita, sehingga kita tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus dengan suaranya yang lembut, dengan suaranya yang penuh kasih, dengan suaranya yang ingin memberikan bimbingan kepada setiap kita. Kita sibuk oleh karena kegiatan kita. Saudara yang terkasih, mari kita biasakan untuk mendengar Roh Kudus. Mari kita sendengkan telinga kita untuk mengerti tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus bisa maksimal di dalam kehidupan setiap kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, Saudara, mari kita bersama-sama berdoa syafaat untuk anak-anak Tuhan yang mengalami berbagai macam kesulitan hidup di akhir-akhir ini. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bersama kepada Engkau. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan hidup, yang mengalami sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami apapun Tuhan. Kiranya Roh Kudus menjamah setiap mereka, menjamah hati setiap mereka agar terus berpengharapan kepada Engkau, agar terus percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Saatnya Roh Kudus Engkau bekerja untuk dunia ini, di mana dunia saat ini membutuhkan Engkau, membutuhkan jamahan-Mu. Terlebih orang-orang yang belum mengenal Engkau, jamah setiap pribadi mereka agar mereka boleh dimenangkan, agar mereka boleh percaya akan Engkau, yaitu Roh Allah, Roh yang menghidupkan bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami terus yang mendengarkan firman renungan pagi hari ini, agar kami terus bisa bersekutu, mengerti apa yang Engkau mau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, haleluya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.